Ika di Kota Bogor, merajut ukhuwah, menyemai dakwah di bumi Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Pemirsa IKADI dimanapun berada, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan banyak sekali nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya kita bisa menyelesaikan sebentar lagi ibadah Ramadan kita. Kita sudah berada di akhir-akhir Ramadan, tinggal beberapa hari lagi kita akan selesaikan Ramadan. Pemirsa IKADI dimanapun berada, para ulama memberikan julukan yang sangat banyak terhadap bulan Ramadan ini. Ada yang menyebut dengan Syahrul At-Tarbiyah, bulan pendidikan; Syahrul As-Siyam, bulan puasa; Syahrul As-Sadaqah, bulan sedekah; lalu kemudian Syahrul Al-Quran, bulan Al-Quran. Bahkan Syekh Yusuf Al-Qardawi bahkan menyebut bulan Ramadan dengan sebutan bulan Syahrul Tarbiyati Al-Iradah. Kata beliau, jadi bulan pendidikan keinginan, manajemen keinginan. Nah, demikianlah memang Ramadan, pemirsa sekalian. Saya sering analogikan bahwa bulan Ramadan ini ibarat kepompong. Nah, kita tahu metamorfosis yang terjadi pada ulat menjadi kupu-kupu, maka dia harus melewati fase kepompong. Nah, hewan ini sebelum masuk ke pompong bisa jadi adalah hewan yang tidak menyenangkan bagi banyak orang. Ulat itu menjijikkan bagi sebagian kalangan. Tidak banyak yang bahkan mau menangkapnya, sedikit yang mau menyentuhnya, menjijikkan. Apalagi bagi ibu-ibu barangkali. Namun ketika dia masuk ke dalam kepompong untuk sekian waktu lamanya, dia berdiam di situ, tidak makan, tidak minum, hanya bertahan di dalam kepompong saja untuk sekian waktu. Lalu kemudian setelah itu dia keluar dari kepompong tersebut. Dan apa yang kemudian terjadi? Ketika ulat yang tadi menjijikkan, ketika ulat yang tadi tidak disukai banyak orang masuk ke kepompong, berdiam di dalam kepompong sekian waktu lamanya, begitu keluar dia menjadi kupu-kupu yang indah, kupu-kupu yang menarik, kupu-kupu yang nyaris semua orang pengen mengejarnya, menggemaskan, dan disukai banyak orang. Dengan mungkin sebagian dengan sayapnya yang berwarna-warni. Nah, demikianlah Ramadan ini jamaah. Kita bisa analogikan Ramadan ini seperti kepompong. Kita masuk ke dalam kepompong bernama Ramadan. Di sini kita melatih banyak hal. Kita berpuasa, tidak makan, tidak minum, menahan al-iradah, semua keinginan kita. Kalaulah di dalam kepompong Ramadan ini kita bisa menahan hal-hal yang dihalalkan oleh Allah. Makan, minum, berhubungan suami istri, ini semua dihalalkan oleh Allah SWT siang hari. Nah, di bulan Ramadan kita bisa menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal seperti itu. Nah, harapannya apa? Ketika Ramadan nanti selesai, maka kita juga bisa menahan hal-hal yang diharamkan oleh Allah SWT. Kalaulah menahan diri dari hal-hal yang dihalalkan Allah, kita bisa, maka insya Allah menahan diri dari hal-hal yang diharamkan atau bahkan dimakruhkan oleh Allah juga mestinya kita bisa. Saya sering sampaikan kepada teman-teman yang masih ahlul hisab, yang masih merokok, kalaulah di bulan Ramadan bisa menahan diri, bisa dari pagi sampai sore bisa tidak merokok. Nah, mestinya di luar Ramadan juga mestinya bisa, karena sudah dilatih di bulan Ramadan. Karena itu Ramadan ini adalah bulan kepompong. Lagi-lagi kita belajar banyak hal, bukan hanya belajar ibadah. Kita membiasakan diri dengan banyak ibadah, belajar menahan diri, tapi yang paling penting juga adalah kita belajar memiliki akhlak yang mulia. Karena esensi dari ibadah itu bukan hanya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi juga bagaimana dia bisa membuahkan hikmah, akhlak yang baik. Jangan sampai seseorang ibadahnya bagus, saumnya bagus, salatnya bagus, tapi akhlaknya tidak bagus. Karena Rasulullah SAW diutus, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Ramadan adalah rembak kepompong, tempat kita belajar banyak hal. Sudah 20 sekian hari kita latih diri kita dengan melaksanakan sholat tarawih, dengan tilawah Al-Quran, dengan bersedekah. Sebagian dari kita mengeluarkan sedekahnya, dengan berzikir, berdoa, bahkan kita akhiri dengan i'tikaf. Ini semua ibadah.
yang kita latih selama berada di kepompong Ramadan. Dan harapannya tentu saja kita tidak hanya berhenti ketika berada di kepompong Ramadan saja, tapi setelah keluar dari kepompong Ramadan nanti, ya, kita bisa meneruskan ibadah-ibadah tersebut dengan baik. Nah, harapannya tentu saja selama berada di kepompong Ramadan, ya, begitu keluar kita akan jadi pribadi yang berbeda, ya. Dan ada perubahan dalam diri kita, bukan hanya perubahan fisik. Kalaulah ulat menjadi kupu-kupu tadi yang berubah dalam fisiknya, gitu kan? Tapi kita tidak hanya fisik. Nah, perubahan apa saja yang mesti kita harapkan sekeluar dari kepompong Ramadan ini, kita akan simak setelah yang berikut ini. Dan jangan kemana-mana, tetap di program bersama IKADI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah IKADI Kota Bogor siap menemani hari-hari Anda dengan video-video inspiratif, tausiah dan penuh hikmah setiap hari menjelang berbuka puasa. Jangan lupa BPJS, bayar pakai jempol saja. Subscribe, like dan share. Masih bersama IKADI Kota Bogor dan kita sedang bicara tentang kepompong Ramadan, ya, di mana selama 1 bulan hampir kita berada di Ramadan persis seperti ulat yang berada di dalam kepompong yang melatih dirinya, ya, untuk melakukan perbaikan-perbaikan sehingga ketika keluar dari Ramadan nanti dia menjadi insan jadid, menjadi manusia yang baru. Nah, perubahan apa saja yang perlu kita perhatikan, ya? Ada 2 jamaah, ya. Pertama adalah perubahan dari aspek ibadah, ya. Jadi selama Ramadan, seperti sampaikan di awal, kita betul-betul melatih ibadah kita. Diakui atau tidak, ya, di luar Ramadan beda dengan ketika berada di Ramadan. Di luar kepompong berbeda dengan ketika berada di dalam kepompong. Di luar Ramadan mungkin di antara kita ada yang melaksanakan sholatnya mungkin belum tepat waktu, atau mungkin belum di masjid. Tapi di dalam kepompong Ramadan ini, alhamdulillah, sebagian besar dari kita, banyak dari kita yang sholatnya di masjid, ya, zuhurnya, asarnya, dan kemudian jangan lupa maghribnya, ya. Kemudian ditambah dengan sholat malam, qiyamul lail yang kemudian kita kenal dengan sholat tarawih, ya. Jadi di kepompong Ramadan kita melatih sholat kita. Di kepompong Ramadan kita melatih, yang kedua adalah melatih puasa kita. Kita tidak makan dan tidak minum seperti ulat di dalam kepompong tadi, ya. Dan harapannya apa? Ketika keluar dari Ramadan, kita tetap jaga puasa kita, memperbanyak puasa sunnah kita. Kemudian kita jaga juga ibadah yang lain seperti sholat tarawih tadi itu, ya. Kalau di Ramadan kita sebut dengan sholat tarawih, maka di luar Ramadan kita sebut dengan sholat qiyamul lail, sholat malam, ya. Kemudian di kepompong Ramadan, ya, kita belajar bersedekah yang banyak, ya. Maka di luar Ramadan kita tingkatkan, kita biasakan, dan ibadah-ibadah yang lain juga demikian. Nah, ini sisi perbaikan yang pertama, yaitu perbaikan dari sisi ibadah. Yang kedua, teman-teman sekalian, para pemirsa IKADI dimanapun berada, perbaikan dari aspek akhlak. Nah, ini saya singgung di awal bahwa ibadah kita harus laha thamar, ada buahnya, buah akhlaknya, karena hampir semua ibadah itu ada efek akhlaknya, mendidik. Di dalamnya ada tarbiyatul akhlak, ada pendidikan akhlaknya. Ibadah apapun, salat tanha anil fasya wal munkar, mencegah dari perbuatan keji dan munkar. As-shaum itu sendiri, ya, kata Rasul, ya, tidak sah puasa seorang, ya, man lam yada, barang siapa yang belum meninggalkan qaul az-zur, perkataan dusta, ya. Jadi ketika kita berpuasa, kita melatih untuk tidak berkata dusta, kemudian tidak sombong, kita belajar disiplin, kita belajar tepat waktu, kita belajar on time, dan seterusnya. Jadi begitu banyak, ya, jamaah sekalian, akhlak yang kita latih ketika kita berada di bulan Ramadan, ya. Ibadah yang lain, zakat yang kita laksanakan di bulan Ramadan juga demikian, melatih kepedulian kita, ya.
tentang bagaimana kita melihat realita yang ada dalam masyarakat hari ini, bahwa betul ya secara medis ya corona sudah berlalu, alhamdulillah ya, tapi sisa-sisa corona itu masih ada ya, bukan penyakitnya, bukan batuk, bukan sesak nafasnya, tapi apa, ekonominya. Di semasa 2 tahun pandemi kemarin ya, banyak di antara sahabat-sahabat kita yang diberhentikan dari perusahaannya dan sampai sekarang belum mendapatkan pekerjaan yang baru ya. Banyak di antara teman-teman kita yang ya usahanya tutup, warung makannya tutup, restoran tutup, dan sampai sekarang belum buka. Ini sisa-sisa corona ya. Nah, butuh kepedulian dari kita. Sedekah ya, infak yang sudah kita biasakan di dalam Ramadan kemarin, kita teruskan pada bulan-bulan berikutnya, sehingga begitu ketika keluar maka kita menjadi insan yang bukan hanya baik dari sisi ibadahnya, tapi juga dari sisi akhlaknya. Sebab ciri diterimanya ibadah seseorang itu diantaranya adalah lahu atharun fil akhlak, dia punya efek akhlak. Semua ibadah mesti demikian, karena kita tidak kenal ada orang yang punya istilah STMJ ya, sholat terus maksiat jalan. Ini nggak benar. Jadi kalau ada orang yang sholat tapi maksiat tetap jalan, nah kita khawatir jangan-jangan sholatnya tidak diterima oleh Allah SWT ya. Demikian juga dengan ada orang yang rajin puasa tapi tidak peduli kepada orang lain. Wah, ini nonsen, nggak ada arti puasanya gitu ya. Demikian juga ada orang misalnya rajin berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi pada saat yang sama dia tidak ingat dengan orang lain. Dia abai dengan orang tuanya, dia tidak ingat dengan tetangganya, tidak ya. Jadi kebaikan seseorang itu harus meliputi 2 hal. Pertama, kebaikan ini sifatnya vertikal, ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala tetap harus kita jaga. Dan yang kedua, jangan sekali adalah kebaikan yang sifatnya horizontal. Bukankah Rasulullah telah mengingatkan kepada kita, khairukum anfa'ukum linnas, sebaik-baik kalian, kata Rasulnya, adalah orang yang bisa memberikan manfaat paling banyak, anfa'ukum linnas, kepada orang lain. Jadi jangan sampai kita punya kesalehan personal, kesalehan pribadi, tapi bermasalah dari aspek kesalehan sosial. Jangan sampai orang rajin ibadah kepada Allah, tapi dari sisi kemanusiaan ya sebaliknya gitu ya. Makanya kita lihat hadis-hadis dan penjelasan dari Rasulullah dan pujian-pujian bagi Rasulullah terhadap orang-orang yang berbuat baik dan bermanfaat bagi orang lain. Bahkan jika dihubungkan dengan puasa sekalipun. Pernah suatu saat dikisahkan Rasulullah sudah melakukan perjalanan bersama dengan para sahabat. Mungkin ini puasa sunnah barangkali ya. Sehingga waktu itu ya panas terik yang luar biasa. Sampai di antara sahabat Nabi ada yang menudungkan pakaian ke atas kepalanya. Dan sedikit di antara mereka yang puasa. Nah, ketika mereka istirahat, orang-orang yang berpuasa tadi istirahat, selonjoran, rebahan, istirahat, lelah, capek, panas gitu ya. Nah, tetapi orang-orang yang tidak berpuasa, al-muftirun ya, mereka justru semangat, giat. Ada yang mendirikan tenda, ada yang nyiapin masakan dan perjalanan seterusnya. Apa kata Rasulullah SAW? Zahabal muftiruna bi ujurihim, atau kama qala Rasul. Orang-orang yang tidak puasa hari ini, kata Rasul, telah membawa pahala yang banyak. Artinya apa? Mereka memang tidak puasa, tetapi kebaikan mereka terhadap orang lain itu luar biasa. Nah, puasa jamaah mendidik kita ya menjadi insan yang baru. Selama Ramadan kita berada di dalam kepompong Ramadan, begitu keluar kita siap menjadi kupu-kupu yang indah, yang menyenangkan semua orang, bukan hanya berguna bagi dirinya, kebaikannya kepada Allah, tapi juga kepada orang lain. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala ya mengeluarkan kita dari kepompong Ramadan ini menjadi insan yang baik, dan itu merupakan salah satu indikasi diterimanya ibadah seseorang. Kita bertemu lagi dalam video berikutnya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. IKADI Kota Bogor, merajut ukhuwah, menyemai dakwah di bumi Nusantara. Sahabat kebaikan dimanapun berada, IKADI Kota Bogor mengajak Anda untuk menyalurkan sedekah, infak, dan zakat melalui Las Al-Bunyan. Barakallahu fikum jami'an.